Ini pun aku baru sadar, di Indonesia lah tempat dimana kita bisa melihat rumah dalam satu area. Ada perumahan yang besar, gede gaban, mewah dengan pilar-pilar emasnya, ala-ala Timur Tengah, ala-ala American Classic. Tapi di samping rumah itu masih ada, for example, kayak let's say rumah yang terbuat dari papan misalnya, dengan ataupun yang terbuat dari bambu konstruksinya. Ini kelebihan dari negara kita juga. Kenapa? Dia bilang, temen aku nih, beruntung ya kalian, katanya gitu. Kita termasuk beruntung, guys. Di Indonesia ekonomi tidak merata, tapi kalian tetap bisa hidup dan kalian itu adalah pejuang, dia bilang. Kenapa pejuang? Aku bilang gitu. Dan aku bilang, iya, dan itu kan menurut ekonomi masing-masing. Apakah di negara Anda tidak seperti itu? Aku bilang gitu kan. Oh tidak, katanya. Hampir, apalagi satu lagi datangnya dari Kanada nih. Di Kanada sendiri, kalau semisalnya Anda terlalu susah, mengemis di Kanada yang dia maksud tuh lebih dari yang kita pikirkan sewajarnya. Maksud mereka sampai bilang gitu, mereka juga belajar tentang international relations, di mana mereka juga mempelajari tentang politik kita, gaya berpolitik Indonesia, gaya berpolitik di Southeast Asia, dan compare with their country. Nah, dia bilang kayak gitu. Jadi ini unik. Ada rumah gedung, ada rumah bambu yang tinggalnya berdempetan ataupun depan-depanan. Ini cuma terjadi di Indonesia. Dan ini bagus. Karena apa? Yang orang kaya mau ke bawah, yang ke bawah pengen ke atas, maka semua bisa disapuratakan menurut attitude dan gaya hidup, lifestyle. Tapi kalau diturutin harus begini semuanya, kayak kemarin pernah dengar orang kaya harus nikah sama orang miskin. Supaya apa? Supaya membuat ekonomi negara ini menjadi rata, sama rata kayak gitu. Coba lah buat juga kan gini, jodoh siapa yang tahu? Tersinggung lah. Okay, back to the topic. Terus dia bilang, orang Finland ini, Indonesia, jangan katakan Anda tidak bisa berbuat apa-apa di negara Anda tidak Texas, Anda jangan think a lot, don't think too much about your problems, because kami juga mempunyai masalah. Enak ya lu jadi bule, enak ya jadi blasteran, ini lagi, enak ya jadi bule, enak ya jadi blasteran, enak ya tinggal di luar negeri, enak ya. Do you know what they thought about our country? They really love our country and they wants to live in our country as well. Jadi mereka suka banget dengan society kita, masyarakat kita, dengan gaya hidup kita, pola hidup kita yang sama rata, walaupun kita tidak mempunyai ekonomi yang merata. Tapi orang Indonesia mau berteman dengan low middle class person or upper middle class person. Itu dia orang Indonesia. Orang bule udah diskriminasi mereka. Bule bilang enak ya jadi orang Indonesia, bisa makan di mana saja, bisa buka usaha di mana saja, bisa punya stealing aja dengan modal 1.500.000 atau 500.000 rupiah. Kalau memang Anda tidak suka yang namanya kerja online, Anda lebih suka kerja nyata, Anda bisa, maksudnya kerja nyata di sini adalah kerja nyata, tidak online, berarti offline, dan dimana Anda diharuskan kerja. Lah simpel lagi aja, buka stealing kios-kiosan gitu aja, itu kan modalnya bilang kios buah aja 500.000 atau berapa. Belilah stealing kecil, bukanlah stealing besar. Kalau stealing besar nanti mau berapa lagi duit, belum lagi tempat yang kita bayar kios, kita bayar itu. Gak usah bayar kios, Anda di pinggir jalan jual buah, jual rujak, ada yang beli, ada. Hidup Anda dari situ, hidup. Tuh, Indonesia. Kalau di luar negeri, apakah Anda bisa? Nggak usah jauh-jauh. Malaysia masih bisa. Singapore, for example, bisa jualan di kaki lima gitu jualannya. Bawa ini dikalungkan, bang rokoknya bang, sama jual itu nanti kepala anjing atau kepala tengkorak yang dia ada pernah di lehernya itu, terus nanti diletakkan di dashboard mobil, goyang. Itu bisa dijual di Indonesia dan menguntungkan, dan Anda bisa makan dari situ untuk makan siang. Only as a distributor. Okay. You are not a producer, you are not the first seller of that. Apakah itu bisa terjadi di negara-negara maju lainnya?
kita negara berflower, makanya kita masih bisa. I'm not sure is this thing happened in Malaysia. I've never seen like that, but then I don't mind. Kita itu unik, memang unik. Dia juga bilang, jangan katakan Anda sudah pernah ke Indonesia kalau Anda belum pernah melihat warung rokok setiap 5 meter sekali. Nah terus dia bilang keunikan dari kita ini juga, kita bisa hidup dengan lalu lintas yang super duper luar biasa. Kalau kita ini masuk ke Europe, kita udah pernah tengok video yang pernah aku post di sini bersama aku, ataupun ya video-video viral gitulah. Traffic in Asia compare versus traffic in Europe. Apa yang terjadi? Di Eropa orang jalan kayak ini, di sini hijau, di sini merah, tapi yang merahnya nerobos sedikit aja, yang hijaunya kencang. Kenapa? Nggak bisa ngerem. Kalau Indonesia, Thailand, Vietnam pasti ya kan, lewat yang ini. Kita bisa setara lah, dia bilang. Tapi Vietnam kalau masalah motor, nah ini perlu kalian tahu. Kata teman aku orang Vietnam, sahabat aku, dia bilang jangan heran kalau pergi ke Vietnam lebih banyak motor persentasenya daripada mobil, karena orang-orang kaya sendiri pun mereka belum tentu mempunyai mobil. Model aja di sana naik motor, kata si Ruslan teman aku itu. Ini cerita ini masih di mata orang Finland dan Kanada tadi ya. Di Kanada, for example ya, dia bilang gini, aku makan pecel di Indonesia itu enak kali katanya. Ini menjadi makanan favoriteku. That's my favorite, local favorite food in Indonesia. Dia bilang pengen juga ya buka usaha kayak ini di Kanada atau di Finland gitu. Tapi mereka pikir-pikir lagi, kalau kita buka usaha kayak gini hanya dengan modal yang berapa lah ini buat gaduh-gaduh berapa lah bagi mereka kan. Tapi mereka juga punya make a comparison or calculations for that business. Oh, harus beli ini, harus beli ini, mempersiapkan jualan mereka itu gitu. Mereka bilang apa? Mengurus perizinan, legalisasi tentang penjualan, membeli stylingnya, dan harus di proper place. Jadi kalian guys kalau berjualan di Europe itu, di Eropa, dia harus di tempat yang memang benar-benar proper untuk tempat jualan di Eropa, bukan di sini. Dan dia bilang apa? Setelah dikalkulasikan kemarin sama dia gitu, dibilang mereka ngobrol berdua. Setelah kami kalkulasikan kayak lebih mahal biaya pembukaannya, opening business itu daripada pendapatan nanti yang bakal didapatkan 5 tahun ke depan. Jadi dia kasarnya bilang gini, mau ngebalikin model itu yang udah aku siapin, yang udah aku buang untuk pembukaan pecel ini, restoran atau warung pecel yang di Kanada atau di Finland ini, itu bahkan bisa ngebalikin modalnya itu bakalan sampai 5 tahun ke depan baru balik. Itu perhaps masih, dan itu belum exactly right. Jadi kita harus banyak-banyak bersyukur lah jadi orang Indonesia, karena terlalu banyak orang Indonesia yang masih rebahan, yang masih nggak tahu mau buat apa. Let's do it guys. You have to go to travel, go somewhere, explore it, because what I said, I do so. Semakin banyak kita explore, semakin banyak terbuka pikiran kita, open minded. Jangan katakan orang Indonesia itu tidak open minded. Orang Indonesia itu tidak boleh open minded. Jangan terlalu banyak berteman sama bule, takutnya nanti kebawa budaya mereka yang terlalu open minded ke negara kita yang harus masih sopan santun, dijaga apa segala macam. Iya, itu benar, dan itu salah satu dari open minded. Jadi open minded itu bukan open minded yang open minded, what the open minded is? I mean, open minded mereka yang punya pemikiran luas, wawasan yang luas, dan mereka bisa make a comparison between two choices, more than two choices, dengan jawaban yang benar dan alasan yang tepat. Itu nggak boleh gini, ini kita nggak boleh lakukan ini, nggak boleh lakukan ini semuanya nggak boleh. Dan jangan terlalu banyak berteman sama yang sana, jangan terlalu banyak berteman sama yang sana. Dan kita mau di Indonesia nih, mau bikin bisnis saja ataupun mau jadi siapa, mau mencari jati diri Anda pun, Anda pasti bingung. Karena apa? Dibanding anak-anak di Eropa, mereka sudah dapat jati diri mereka saat mereka remaja. Tapi di sini kadang sampai umur 30 tahun kalian belum mendapatkan jati diri kalian, masih pengangguran, duduk bergitar, kopi, rokok, yang mana uangnya ini semua uang mama masih. Apa yang seharusnya kita buat? Explore lebih banyak, stay positive think, jangan sedikit-sedikit negatif. Indonesia mistis, European, American, they're logist. Itu Indonesia mistis. Iya sih, di Indonesia nih konten
yang naik viral, trending on YouTube bukan video yang mendidik, bukan video yang menghibur, sangat-sangat bukan, tapi video yang membuat keringat dingin malam-malam, ketakutan mendengar suara hium, suara-suara seram. Dengan aku tidak mau menyebutkan dua channel YouTube tersebut, tapi ditonton orang, adik-adik aku nonton juga kadang-kadang. Jujur, aku nonton juga, ketagihan juga sih. Orang Indonesia realistis aja lah, suka dengan yang mistis-mistis. Iya, itu yang ditonton. So that's all. Belum that's all sih. Itu belum semua dari ceritanya. Jadi masih bisa nanti kita ceritain yang lain besok. Udah ya guys, besok lagi kita cerita ya. Terima kasih sudah mau mendengarkan. Thumbs up please, like this video, share with, karena video ini agak-agak bermanfaat. Gimana? Agak menurut pandanganku, nggak tahu untuk kalian lah. Gitu aja sih. Bisa. Do your own business. Itu aja. Hargai apa-apa yang sudah kita buat, apa-apa yang orang-orang tua kita dulu sudah buat, sudah ajarkan dengan kita, keramah tamahan, ini dan itu segala macam. Karena dimanapun aku berada, dimanapun dan siapapun aku jumpa dengan orang-orang foreigner itu, mereka apa yang dipuji mereka, where you come from, I'm from Indonesia, what's your name, my name is Zen, I said like that, and then, oh yeah, you're from Indonesia, I like those people from Indonesia because they're very humble, they're close to each other very easily like that. Okay, thank you, and that's our behavior. And we're still trying to be better than this. Tapi semenjak aku sana masih open minded aja. Open minded. Jadi intinya open minded guys. Oke guys, bye.